welcome back. Kembali lagi di Uncle Adi Channel. Kita akan membahas jam tangan. Mostly di channel ini aku akan membahas tentang jam tangan. Dan kali ini kita akan membahas apakah masih worth it untuk membeli jam seri-seri SNXS kayak gini, SNXS 79, kemudian seri SNK militer kayak gini di tahun 2025 mendatang. Oke, kita akan bahas itu, tapi sebelumnya quick recheck dulu. Aku hari ini pakai Seiko vintage King Seiko. Ini cukup cakep banget ya buat untuk istilahnya untuk dress watch kayak gitu. Oke, langsung saja kita kembali ke bahasan utamanya. Masih worth it kah untuk membeli seri-seri jam tangan yang masih menggunakan mesin 7S26 seperti ini? Nah, seperti yang kita ketahui, Seiko 5 yang logonya itu masih menggunakan tameng kayak gini, ini pada umumnya atau kebanyakan itu masih menggunakan mesin 7S26, walaupun ada juga Seiko 5 Sport itu yang sudah menggunakan 4R36 kayak gitu, tapi sebenarnya lumayan jarang ditemukan. Tapi kebanyakan masih memakai 7S26 atau 7S36 kayak gitu. Nah, kalau dari pandangan Uncle Adi sendiri, di tahun 2025 mendatang untuk membeli Seiko seri ini, itu kalau memang sebagai kaum mendang-mending, itu sebenarnya sudah tidak worth it, teman-teman. Karena secara harga ini tuh sudah termasuk overpriced kalau menurut Uncle Adi. Kita cek aja yang seri ini itu mungkin sekarang beredar itu sudah sekitar 2,7, 2,8, bahkan aku sempat ngecek itu ada yang sampai 3 juta rupiah. Nah, sebenarnya dengan duit 3 juta itu kita mendapatkan seri Seiko apa sih untuk seri yang lainnya? Nah, seri dengan sekitar 3 jutaan sebenarnya teman-teman sudah bisa mendapatkan seri ini. Seri Seiko 5 baru dengan mesin yang lebih baru, dengan kemampuan hacking. Kita bisa stop secondnya, kemudian bisa hand winding juga kalau mau ngisi dayanya. Sedangkan Seiko yang masih menggunakan mesin 7S26 itu tidak bisa hacking. Tuh, ketika kita tarik crownnya full, dia masih akan tetap berputar. Oke, seperti itu. Itu kalau dari sisi mendang-mending. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi selain mendang-mending, sebenarnya kalau memang mau beli dan memang nggak masalah dengan ketiadaan fitur hacking sama hand winding itu tadi, itu sebenarnya oke-oke aja kalau teman-teman mau membelinya, karena barang ini adalah barang yang sudah discontinue dan besar kemungkinan ini akan menjadi collector's item, sama seperti seri-seri yang sudah discontinue lain, seperti misalkan kayak gini. Ini juga sudah discontinue, sekarang harganya juga lumayan naik. Kemudian ada juga seri-seri SKX, teman-teman. Seri SKX ini juga sudah discontinue dan harganya juga lumayan naik. Dan ada potensi juga sebenarnya, walaupun sebenarnya nggak yang mungkin bisa ekstrim banget, tapi kemungkinan seri-seri SNXS, kemudian seri yang SNK militer kayak gini, ini kemungkinan juga akan lebih naik lagi di tahun-tahun mendatang. Oke, jadi itu tadi pertimbangannya, antara memang worth it ketika teman-teman suka dan teman-teman nggak masalah dengan ketiadaan fitur hacking sama hand winding. Kemudian biasanya juga strapnya tipis banget kalau dibandingin sama strapnya yang Seiko 5 yang baru, itu perbandingan tebalnya tuh segini. Ini tuh ya kan, yang baru lebih tebal dan solid, sedangkan yang ini folded gitu,
folded stainless gitu, dan kesannya agak murahan gitu lah, dan ini lebih solid, lebih better lah, much better daripada yang SNXS atau seri-seri 7S26 yang lama kayak gitu. Itu oke. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang mempertimbangkan mau membeli jam ini, atau mending pilih jam-jam yang sudah Seiko 5 tapi yang logo baru. Oke, thank you. Kayaknya cukup segini aja. Thank you sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And don't forget to nantikan video-video Uncle selanjutnya. Dan kira-kira pengen bahas apa lagi, boleh request tulis di kolom komentar. Oke, thank you.